Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Halo anak-anak hebat dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Ibu Yeti harap anak-anak ibu di rumah semua masih dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Dan tidak kalah penting, anak-anak ibu harap tetap semangat belajarnya ya. Meskipun belajar kita masih di rumah. Anak-anak ibu semua yang ada di kelas 1, hari ini kembali lagi akan ditemani dengan Ibu Yeti ya. Pada siaran televisi di TV Tabalong. Program ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Tabalong yang bekerja sama dengan TV Tabalong. Kami ucapkan terima kasih. Bagaimana anak-anak hebat semua? Sudah siap belajarnya? Anak-anak yang sudah siap berarti alat-alat tulisnya sudah disiapkan. Jangan lupa buku dan juga pensilnya ya. Dan sebelumnya anak-anak ibu ajak untuk terlebih dulu cuci tangannya. Ya, menggunakan sabun dan membilasnya pada air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Oke anak-anak semua? Anak-anak ibu yang di rumah semuanya ya belajar hari ini karena di rumah. Berarti anak-anak ibu Yeti semua pastinya belajar bersama ayah dan bunda. Untuk itu anak-anak ya yang belajar di rumah biasakanlah ucapkan tolong bila meminta bantuan. Ucapkanlah maaf bila anak-anak ibu ada melakukan kesalahan. Dan biasakan juga ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Sekarang anak-anak ibu kita akan mulai pembelajaran kita. Kita akan awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat semuanya, pada kesempatan ini kita ya masuk pada pembelajaran 2 ya di tema 2. Subtema 3 ya pembelajaran 1 ya dengan judul Gemar Menggambar. Anak-anak di rumah ada tidak yang suka menggambar atau mewarnai? Pasti ada ya. Karena menggambar, mewarnai itu adalah kegiatan belajar yang menyenangkan. Setelah anak-anak ibu semua menonton ini ya, harapan ibu kita ya semuanya bahkan terlebih lagi anak-anak ibu ya dengan mengamati gambar anak-anak dapat mengetahui cara duduk yang benar saat menulis atau menggambar dengan tepat. Yang kedua, tujuan yang ingin kita capai hari ini adalah dengan mengamati gambar, anak-anak ibu mampu mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya cetak dengan percaya diri. Dan tujuan yang ketiga ya setelah mengenal alat dan bahan menggambar ya anak-anak ibu dapat menentukan ide atau gagasan, tema dan objek untuk membuat karya cetak 2 dimensi dengan teknik cetak. Yang keempat ya
Dengan mengamati macam-macam objek gambar, anak-anak ibu di rumah dapat menentukan gambar kesukaan dari anggota keluarga di rumah dengan tepat. Dan yang terakhir, yang kelima, tujuan ya untuk pembelajaran kita hari ini adalah dengan menjawab pertanyaan tentang gambar kesukaan, anak-anak semua dapat menceritakan pengalaman mengenal gambar kesukaan masing-masing anggota keluarga di rumah dengan percaya diri. Sekarang anak-anak sudah siap ya? Harus siap belajarnya, oke? Anak-anak semua, ibu minta untuk duduk, kita perhatikan pembelajaran kita hari ini. Coba anak-anak lihat pada gambar ya. Menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Semua anak senang menggambar ya. Berarti kalau senang harus dengan senyum, jangan cemberut ya. Anak-anak dapat bercerita dengan gambar ya. Anak-anak dapat menikmati keindahan lewat gambar. Menggambar dapat membuat hati jadi senang. Jangan ya menggambar jadi sedih. Tapi sekarang kita mau belajar senang dalam menggambar. Untuk itu sebelumnya anak-anak semua, kita akan belajar bagaimana cara duduk dulu ya. Benny dan teman-teman sedang belajar di kelas. Jadi ini di kelas ya. Sekarang anak-anak di rumah ya. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Ya, mereka akan belajar menggambar. Perhatikan gambar Benny duduk dengan benar. Ya, ini ya Benny-nya ya. Ya, perhatikan gambar Benny duduk dengan benar. Anak-anak ibu semua cenderung duduk dalam posisi yang kurang tepat. Apalagi di rumah, kadang sambil tengkurap ya. Ada yang duduknya tidak di kursi. Tapi dianjurkan untuk anak-anak bisa duduk dengan benar. Bagaimana? Nah, berikut ini adalah panduan yang dapat kita lakukan. Yang pertama ya, anak-anak bisa lihat di layar ya. Yang pertama, duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke arah belakang sehingga posisinya tidak membungkuk di meja belajar. Kadang-kadang kalau di sekolah anak-anak malah seperti ini, ya kan? Tangannya malah di meja, ya badannya dibungkukkan. Hati-hati, nanti belum jadi kakek-kakek sudah bungkuk loh, ya. Jadi perhatikanlah sikap duduk yang benar. Dan yang kedua, ya, posisi lutut sebaiknya lebih tinggi daripada pinggul, ya. Kita lanjut yang ketiga, posisi kaki sejajar dengan lantai. Nah, bisa dilihat gambar Benny-nya ya. Kakinya sejajar dengan lantai. Jangan kakinya ke arah teman atau kakinya ke belakang ya. Agar tubuh kita juga sehat ya. Yang keempat, duduk tidak terlalu jauh dengan meja belajar sehingga anak-anak ibu bisa nyaman saat menggambar atau menulis atau melakukan aktivitas di atas meja belajar. Jangan jauh-jauh, nanti susah nulisnya ya. Buatlah ya senyaman mungkin saat belajar. Dan yang terakhir, yang kelima yang harus diperhatikan adalah saat bergerak ke depan saat hendak berdiri. Ya, dan dengan kaki lurus dan tidak memutar pinggang ya. Hati-hati nanti bisa keseleo ya. Bukannya enak malah susah ya. Nah, lakukan juga saat anak-anak menggambar maupun menulis ya. Sudah bisa ya anak-anak semua ya? Bagaimana cara duduk yang
benar. Ayo anak-anak Ibu Yeti yang di rumah, Ibu ajak untuk mempraktekkan duduk yang benar ya. Nah, anak-anak hebat dan luar biasa semuanya. Pada saat ini anak-anak mempraktekkan duduk yang benarnya ya. Tapi jangan kemana-mana, kita sambil istirahat ya. Kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Halo, nah kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran kita. Bagaimana anak-anak hebat di rumah semuanya sudah dipraktekkan cara duduk yang benar? Nah, sekarang kita lanjut memperhatikan gambar pada layar. Ya, anak-anak Ibu semuanya perhatikanlah ya gambar pada layar. Anak-anak Ibu di rumah ya, berilah tanda conteng pada posisi duduk yang benar. Dan berilah tanda silang untuk posisi duduk yang salah. Sekarang ayo anak-anak Ibu, kita perhatikan gambarnya. Tadi kita sudah belajar ya, melihat bagaimana cara duduk yang benar. Sekarang kita tes ya. Nah, yang pertama kita kasih nama si Edo. Ayo anak-anak Ibu yang di rumah semuanya, ada nggak yang suka duduk seperti Edo? Nah, enak nggak belajarnya seperti itu? Mukanya aja cemberut, ya kan? Bagaimana anak-anak Ibu? Apakah benar cara duduknya? Iya, salah. Ya, salah karena duduknya membungkuk. Dan yang kedua kita kasih nama Edi. Tadi Edo, sekarang Edi. Anak-anak di rumah ada namanya Edi? Nah, bagaimana posisi duduknya, benar atau salah? Bagaimana anak-anak? Iya, benar. Sekarang kita lihat pada gambar yang ketiga. Kita kasih nama Nina. Nah, Nina ini benar nggak posisi duduknya anak-anak Ibu? Bagaimana? Sudah benar atau salah? Iya, benar duduknya ya. Tidak membungkuk, tapi posisi duduknya sudah benar. Dan yang terakhir nih, ayo siapa hati-hati nih yang kayak si Neni. Ya, nanti ketiduran ya. Di meja belajar ketiduran, malas-malasan. Sekarang posisi duduknya benar atau salah anak-anak Ibu? Iya, sudah pasti salah. Nah, sekarang anak-anak Ibu yang ada di rumah sudah tahu ya posisi duduk yang benar. Yuk kita mulai berlatih menggambar. Anak-anak Ibu ya, tadi kita sudah tahu posisi duduk yang benar. Yuk kita mulai berlatih menggambar. Awali dengan kegiatan mencoret di udara. Seperti ini saja ya, coret maunya apa di udara ya. Biar saja tidak kelihatan, tapi tangan kita yang coret-coret. Dan yang kedua, setelah di udara kita bisa coba mencoret di punggung. Tapi jangan pakai alat tulis ya, pakai tangan aja. Ya, nanti bisa berbekas di punggung temannya. Dan yang ketiga, anak-anak bisa ya belajar mencoret di pasir atau menggambar di pasir. Yang biasanya pergi ya ke pantai, biasanya enak ya main coret-coret gambar di pasir. Nah, anak-anak Ibu ya, Benny senang menggambar. Ia menggunakan berbagai alat untuk menggambar. Manakah alat yang akan kalian pilih untuk
gambar. Ibu Yeti juga bawa nih contoh-contoh alatnya. Seperti biasa yang paling disukai apa? Cat air ya. Kemudian biasanya krayon. Dan ada tempat menggambarnya adalah buku gambar. Anak-anak ibu di rumah nanti bisa ya membuat gambar dengan alat yang anak-anak ibu pilih. Sekarang kita lanjut menggambar dengan cara mencetak. Benny dan teman-teman sedang menggambar. Mereka menggambar dengan mencetak. Benny mencetak bentuk bulatan. Mencetak dapat menggunakan berbagai macam bahan. Apakah kalian ingin mencetak gambar? Gambar apa yang ingin kalian buat? Nah, gambar apa yang ingin anak-anak cetak? Mengenal berbagai gambar. Ya. Anak-anak bisa nanti mencetak itu paling mudah adalah dengan telapak tangan atau telapak kaki. Tadi pakai apa ini namanya? Cat air. Cat airnya nanti ditaruh di tempat, ditaruh di tempat. Kemudian anak-anak taruh tangannya, tempelkan di kertas, maka akan berbentuk tangan. Kemudian apa lagi? Bisa daun dan berbagainya. Nah, ini juga bentuk gambar ya untuk mencetak. Sekarang tahu kan sudah anak-anak ya nama-nama dari bahan di gambar ini. Ada yang belum tahu? Nah, kalau yang pertama ini adalah daun ya. Daun ini sangat mudah ditemukan. Kemudian bahan yang kedua apa tadi? Langsung telapak tangan anak-anak sendiri ya. Yang ketiga, apa anak-anak ini? Gambar bintang ya. Keempat, ada gambar mainan ya. Daun yang berbentuk. Kemudian ada batang pisang. Ternyata batang pisang bisa juga untuk menggambar. Biasanya juga pakai cat air ya. Dicelupkan kemudian ditaruh di buku gambarnya. Nanti akan berbentuk bagus seperti bunga ya. Kemudian yang terakhir bisa menggunakan jempol anak-anak sendiri. Nah, anak-anak bisa nanti ya menciplak sebuah daun dan mewarnai dengan cetakan yang anak-anak sukai. Tentu akan sangat menyenangkan, bisa sambil bermain tapi mendapat sebuah gambar yang indah ya. Nanti bisa ya minta bantu dengan ayah bundanya di rumah. Anak-anak hebat semuanya. Sekarang anak-anak istirahat lagi ya. Bisa minum dulu sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Jangan kemana-mana. Kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Ayo kita lanjut belajarnya. Masih semangat ya? Semangat, semangat, semangat belajarnya. Anak-anak yang hebat dan luar biasa, mari Ibu ajak untuk anak-anak semua mendengarkan. Ibu mau membacakan satu cerita. Simak ya anak-anak. Udin senang menggambar. Ya, di sini kita mau membaca cerita tentang gambar kesukaan keluarga Udin. Udin senang
menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan masing-masing. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Ya, Udin senang menggambar binatang. Kendaraan atau motor, mobil adalah gambar kesukaan Paman Udin. Ya, hasil gambar-gambar tersebut akan dipajang di rumah Udin. Pastinya terlihat indah, ya, dan saling melengkapi. Ya, dari gambar Udin, ayah, kemudian ibu, dan paman tadi dibuat menjadi satu, saling melengkapi. Tadi ada apa saja yang digambar? Ada rumah, bunga, kemudian kendaraan, dan binatang. Nah, anak-anak ibu yang luar biasa, sekarang mari kita berlatih. Masih ingat kan cerita yang Ibu Yeti tadi bacakan? Pasangkan gambar kesukaan anggota keluarga, ya, dari keluarga siapa tadi? Udin. Nah, bisa dilihat di gambar ya anak-anak ibu? Yang pertama, mari kita cari gambar kesenangan ibu. Ayo anak-anak ibu yang di rumah, masih ingat gak? Tadi ibunya Udin suka gambar apa anak-anak semua? Ya, benar. Ya, ibu suka gambar bunga yang indah. Dan yang kedua, siapa lagi itu? Ayah. Ya, pada layar bisa dilihat ya anak-anak. Ayah. Nah, dari cerita yang Ibu Yeti ceritakan tadi, ayah sukanya gambar apa? Ada yang bisa jawab? Bantu Ibu Yeti ya. Iya, ayah sukanya menggambar gedung atau rumah. Sekarang ya anak-anak semua, kita lihat lagi dari kesukaan paman. Ya, dari cerita tadi, paman suka apa anak-anak? Iya, kendaraan. Mobil itu termasuk kendaraan. Sekarang yang terakhir siapa? Udin, ya. Nah, Udin ini sukanya gambar apa anak-anak ibu? Iya, binatang. Di sini ada gambar ayam. Ayo, anak-anak di rumah sukanya gambar apa? Ya, ada berbeda-beda gambar yang disukai oleh masing-masing orang. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kita semua memiliki kesukaan masing-masing dan harus saling menghargai. Ada yang suka menggambar, ada yang tidak ya. Ada yang suka gambar bunga, mobil, binatang, rumah ya, dan lain banyak lagi ya. Rumah dan lain-lain. Tuhan menciptakan banyak keindahan dan berbagai bahan alam untuk kita nikmati. Kita dapat memanfaatkan bahan alam yang tersedia di sekitar untuk membuat karya yang indah dilihat. Tuhan memberi beraneka keindahan dan bahan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti contoh tadi ya,
ternyata batang pisang saja itu bisa digunakan untuk menggambar. Jika dapat memanfaatkan bahan alam dengan baik, semua bahan tersebut dapat membuat karya yang indah dan membuat badan kita sehat. Kenapa? Karena hati kita senang, ya. Kalau hati senang, maka tubuh kita jadi sehat. Nah, anak-anak Ibu Yeti, bagaimana dengan keluarga anak-anak Ibu masing-masing? Ada tidak gambar kesukaannya? Nanti bisa langsung ditanya ya sama ayah, bunda, kakak, atau adik. Mereka sukanya gambar apa ya? Demikian yang dapat Ibu Yeti sampaikan. Semoga pembelajaran kita ya bermanfaat dan menyenangkan. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa kita mulai, berdoa selesai. Dan terima kasih, Ibu harap setelah menonton siaran ini ya, anak-anak Ibu bisa melakukannya di rumah dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Pesan Ibu Yeti, tetap di rumah saja, jaga kesehatannya dan jangan kasih kendor, tetap semangat belajarnya ya. Semangat pagi, salam sehat dan terima kasih. Bye-bye.